Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini kita memasuki ke KIKD ya, dimana sekarang kita mempelajari KD 3.12 yang mana sebelumnya 3.11 yaitu di kelas 10 tentang dakwah Rasulullah periode Madinah. Nah, sekarang kita lanjut ke 3.12 yakni menganalisis makna Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 48, Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59 dan Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Ini Al-Maidah tentang kompetisi dalam kebaikan, An-Nisa tentang taat pada aturan, At-Taubah tentang etos kerja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membaca ini dulu ya, Quran surah An-Nisa ayat 59. Pertama kita baca, setelah itu kita pelajari tajwidnya dan artinya, arti per kata, kemudian arti secara global. Baik semua, silahkan dilihat. Di sini sudah Ibu sediakan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Ibu akan baca, silahkan diikuti ya. Boleh juga lihat di Al-Quran masing-masing, boleh dibuka atau boleh Al-Quran masing-masingnya atau bisa dari sini langsung. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Baik, kita terjemahkan ya, terjemahkan secara global atau secara keseluruhan. Terjemahnya itu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia atau pendapat itu kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, baik, sekarang kita terjemahkan secara per kata. Ini ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu,
hai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah oleh kalian, wa atiur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri, dan pemimpin, minkum, di antara kalian. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih pendapat, fi syai'in, dalam sesuatu, farduhu, maka kembalikanlah sesuatu itu, pendapat itu, ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan Rasul, in kuntum, jika kalian tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir atau hari kiamat. Zalika khairun, semua itu lebih baik atau lebih utama, wa ahsanu, dan lebih baik, ta'wila, akibatnya. Nah, sampai situ ya. Sekarang kita pelajari tajwidnya. Yang pertama ada kata ya ayyuha, ya ayyu. Nah, ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Karena di sini ada mad tabi'i ya, diikuti hamzah. Nah, ada hamzah. Kemudian dalam satu kalimat, dalam ya ayyuha, biasanya mad jaiz itu ada tanda ini nih, ada tanda gininya. Sudah dipastikan kalau ada tanda ini disebutnya dengan mad jaiz munfasil. Kalau dalam beda kalimat ya. Kalau dalam satu kalimat mad jaiz munfasil. Selanjutnya alladzina, ini ada alif lam yang bertasdid. Nah, ada huruf mim. Jika huruf mim dan nun bertasdid disebut dengan gunnah. Jika ada huruf selain mim dan nun bertasdid disebutnya adalah musyaddad. Oke, kalau ini disebut dengan musyaddad. Tapi alif lamnya ya ayyuhal disebut dengan alif lam samsiyah. Oke, selanjutnya nih ada alif setelah fathah. Fathah bertemu dengan alif disebut dengan mad tabi'i. Kemudian amanu, ati'u. Nah, ini sama ya, mad jaiz munfasil. Baik, selanjutnya ati. Ini ati, ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka dibaca dua harokat. Ati, dua harokat itu dua ketukan, 1, 2, nah gitu ya, dua ketukan. Jadi kalau baca ati berarti ati, nah segitu. Hati Allah, ini sama lafaz Allahnya alif lam syamsiyah. Wa ati, ini sama mad tabi'i. Urra, ini sama ya, alif lam syamsiyah. Wa ulil amri, ini ada alif lam disebut dengan alif lam qamariyah. Karena apa bedanya alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah? Kalau alif lam syamsiyah dibaca tidak jelas, maksudnya dari huruf setelahnya dimasukkan langsung ke ra, jadi alif lamnya tidak dibaca. Wa ati'ur, gitu ya. Kalau yang alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca. Wa ulil amri, nih alif lamnya dibaca. Bagaimana kita cara membedakan apa itu syamsiyah, apa itu qamariyah? Ada ya hurufnya, dan coba kita perhatikan bagaimana kita kalau melihat matahari di siang hari.
pandangan kita pasti silau ya, tidak jelas. Ya, begitu juga dengan alif lam samsiyah, dibacanya tidak jelas alif lamnya. Jadi langsung ke huruf setelahnya. Tapi alif lam qamariyah, qamar itu artinya bulan dalam bahasa Arab. Yang kalau kita maknakan jelas ya, kalau kita melihat bulan secara langsung di malam hari itu jelas. Begitu juga dengan alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas. Baik, selanjutnya minkum. Ini ada nun sukun bertemu dengan ka, disebut dengan ikhfa. Ikhfa ya, jadi dibacanya didengungkan minkum. Ini fa inta. Nah, ini sama nun mati bertemu dengan ta itu ikhfa. Tetapi ada bedanya, yang ini ikhfa ab'ad atau jauh, jadi kita baca lebih mendengung. Minkum gitu. Kalau ini ikhfa aqrab atau dekat, nun mati bertemu dengan taknya. Jadi kita baca tidak terlalu mendengung. Akan tetapi fa inta itu kalau ini minkum beda ya, terlihat. Oke, selanjutnya nah ini tadi ikhfa, ini mim mati bertemu dengan fa. Ada mim mati bertemu dengan fa, disebut dengan izhar syafawi. Tanaza'tum fi, jadi bacanya jelas tum fi, itu enggak dimasukkan ke dalam fa. Ini syai'in fa, ada tanwin bertemu dengan fa, dibaca ikhfa, sama ya. Fi syai'in farudduhu. Nah, syai'in farudduhu ilallahi, alif lam samsiyah, warra, alif lam samsiyah. Iya, sama dengan tadi, nun mati bertemu dengan ka, ikhfa. Ini nun mati bertemu dengan taknya, ikhfa juga. Kuntum tu'minuna itu ya, mim mati bertemu dengan ta. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan ta, disebut dengan izhar syafawi. Minu waw setelah dhamma disebut dengan mad tabi'i. Billahi, alif lam syamsiyah, wal alif lam qamariyah, yaumil akhir. Ini alif lam qamariyah sama ya, jelas semua. Zalika khairu wa, nih ada tanwin bertemu dengan wa, disebut dengan idgham bigunnah atau idgham bigunnah atau ma'al gunnah ya. Wa ahsanu ta'wila. Nah, terakhir ada tulisan ta'wilan, karena di akhir dibaca ta'wila, disebut dengan mad iwad. Baik, sampai di sini paham ya. Selanjutnya kita baca tentang hadis tentang ta'at. Ikuti ibu ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad 'asallah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Terjemahnya, dari Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa menaati seorang pemimpin, sungguh dia telah menaatiku, dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Nah, ini terjemahan secara global ya.
Kita terjemahkan secara per kata. Ini An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata Nabi, man, barang siapa ata'ani, menaatiku, faqad ata'allah, maka sungguh dia telah menaati Allah. Waman, dan barang siapa ya'sini, yang telah bermaksiat kepadaku, faqad asallah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa may yuti'il amira, dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, faqad ata'ani, maka dia telah taat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Waman, dan barang siapa ya'sil amira, yang bermaksiat kepada pemimpin, faqad asani, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini perkataan Nabi Muhammad ya, disebut dengan hadis. Baik, sampai di sini sudah ya, sudah diikuti. Minggu depannya insya Allah kita akan pelajari kandungan dari surah tadi dan hadis tadi, atau isi dan maksudnya ya. Tapi sampai di sini juga, sampai ke terjemah sudah bisa dipahami ya. Baik, syukran kasyiran, terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.